Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billah. Faqad fazal muttaqun. Faqad farihal mukhlisun. Faqad nalal maqamat as-shaimun. Amma ba'du. Pada hari ini di mana kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang dinanti-nantikan oleh semua umat manusia. Dalam hal ini umat Islam. Umat Islam yang tentunya beriman, tentunya meyakini adanya Allah dan perintahnya merupakan sebuah anugerah bagi umat akan melaksanakan. Ramadan adalah bulan suci di mana Al-Quran diturunkan, di mana bulan itu menjadi hal yang spesial bagi mereka-mereka yang kehidupannya tidak hanya di dunia tapi untuk akhirat. Di bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat madaniyah itu dengan menyebut kalimat atau lafadz amanu menunjukkan bahwa orang-orang yang berpuasa adalah orang-orang yang beriman, adalah orang-orang yang meyakini adanya Allah, adanya hari kiamat. Puasa ini adalah tradisi atau ibadah umat-umat sebelumnya yang kita kenal dengan syar'u man qablana. Bahkan dijelaskan bahwa umat-umat terdahulu mereka berpuasa, wajib berpuasa 1 bulan 3 hari. Sebagaimana kutipan itu dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya Ibnu Katsir juz 1, sejak Nabi Nuh hingga kemudian Nabi Isa. Turunnya ayat itu, ayat Syam atau kemudian surah Al-Baqarah ayat 182 yang menasakh tadi itu puasa-puasa sebelumnya memberikan pengaruh luar biasa terhadap kita, terhadap kesehatan, terhadap agama kita, terhadap sosial, terhadap ekonomi terlebih dahulu. Ibnu Katsir mengatakan bahwa dalam puasa itu ada dua pengaruh. Satu adalah untuk menghilangkan pengaruh-pengaruh negatif, untuk mensucikan diri kita. Li'anna siyama fihi tazkiyatun linnufus, katanya Ibnu Katsir. Sesungguhnya pada puasa itu ada penyucian, pembersihan untuk mensterilkan rohani-rohani kita. Sehingga puasa itu sangat menyenangkan bagi mereka-mereka yang berbahagia, bagi mereka-mereka yang senang dengan adanya Ramadan. Tazkiyatun linnufus, ada bentuk keberuntungan pasca melaksanakan puasa. Nabi bersabda, lis-shaimi farhatani. Orang berpuasa punya 2 kebahagiaan. Farhatun idza aftarah wa farhatun idza laqiyallaha. Satu kebahagiaan adalah ketika dia berbuka, ketika dia mentakjil, ketika dia menunggu datangnya ghurubus syams, datangnya adzan maghrib. Senangnya Masya Allah. Bahkan tidak ada di antara kebahagiaan selain itu.
Kalau kemudian di waktu Ramadan, dan itu adalah makan. Gitu. Yang kedua adalah nanti ketika bertemu dengan Allah di hari kiamat. Bahkan Al-Ghazali menyebutkan dalam sebuah kutipan hadis di kitab Bidayah, di antara pintu-pintu surga itu ada namanya Ar-Rayyan. Gitu. La yadkhuluha illa shaimun. Bahwa yang akan masuk ke pintu Rayyan itu adalah hanya orang-orang yang berpuasa. Kemudian kelanjutan dari Ibnu Katsir mengatakan dalam pengaruh puasa itu ada bentuk al-imsak, menahan bimasaliki syaitan, akan pengaruh-pengaruh setan. Jadi orang yang berpuasa itu tidak akan tergoda ataupun dimensinya kecil untuk melakukan kejelekan. Kita bisa melihat pengaruh-pengaruh nafsu, kejelekan, hingga apapun terkait dengan berbedanya Ramadan dengan pasca atau pra-Ramadan. Tentunya berbeda. Kenapa? Setelah ada berbagai riset dan kajian-kajian para pakar, di antaranya dimensinya itu adalah dimensi luar yang kita kenal dengan al-ju, lapar. Ketika orang lapar, maka orang itu tidak akan melakukan hal-hal yang tentunya jelek, tentunya berakibat kepada hal-hal yang punya pengaruh negatif. Makanya kemudian Rasulullah pernah bersabda kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Dawimi qara'a babil jannah." Wahai Aisyah, senantiasa kamu mengetuk pintu surga. Sayyidah Aisyah bingung. Faqalat bimadza? Nabi, dengan apa saya akan kemudian mengetuk pintu surga? Qala alju, yaitu lapar. Lapar yang berpahala itu adalah lapar yang berpuasa. Gitu. Jadi tidak semua lapar itu berpahala. Gitu. Jadi terkadang orang itu lapar karena memang kemudian dia itu tidak ada yang mau dimakan. Gitu. Barangkali dia akan pahala karena sabar. Tapi lapar yang disengaja dan itu punya implikasi kepada pahala adalah asyam. Gitu. Makanya ini dalam Islam yang membedakan antara ibadah dengan tidak, itu adalah di niat. Gitu. Makanya niat itu menjadi fardhu syam. Jadi ruknus syam al-ulah, jadi niat. Jadi penting kepada kita dan kepada semuanya untuk terus berniat. Dan al-ashah yang saya pahami bahwa niat itu harus dimalamkan. Di antara syarat sahnya niat itu adalah tabitun niyah. Jadi kita sebelum subuh harus berniat terlebih dahulu. Karena niat inilah yang membedakan antara ibadah kita dengan tidak. Kalau di puasa fardu, kita wajib berniat di malam hari sebelum datangnya waktu subuh. Jadi Nabi bersabda, "Malam yubayyitin niyata fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak memalamkan niatnya, maka tidak punya puasa. Puasanya tidak dianggap. Secara zahir bahwa orang itu wajib berniat di malam hari. Tentang pahala puasa tentunya hal itu abstrak. Karena kita memang tidak tahu seberat apa pahalanya, ukurannya seperti apa. Cuma ada koridor tertentu dalam puasa itu di mana bahwa orang seperti ini dapat pahalanya ini, seperti salatul jamaah afdalu min salatil fadhi bisab'in wa isyrina darajatan, bahwa perbandingan salat jamaah dengan salat jumlu sendirian
itu perbandingannya 24 derajat. Ini ada ukurannya. Tetapi puasa ini tidak ada ukurannya. Yang tahu hanya Allah. Nabi bersabda, Rasulullah bersabda dengan mengutip dari hadis qudsi, kullu hasanatin bi asyri amsalihha ila sab'ati dhi'fin illa shaumah. Semua kebaikan itu kelipatannya itu 10 kali lipat, bahkan hingga 700 kali lipat, illa shaumah, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, kata Allah, dan saya akan membalasnya. Inilah kelebihan puasa dari yang lainnya. Sehingga Ibrahim Al-Baijuri itu mengatakan bahwa puasa itu jauh lebih utama dibanding haji. Kenapa? Karena puasa itu bentuk kejujuran dia dengan Allah. Kalau haji kelihatan, tapi kalau puasa barangkali kita bisa berbohong. Di siang bolong kita bisa makan, orang nggak tahu. Tapi kita tahu, Allah tahu gitu. Kalau haji semua orang bisa mengenal, umrah bisa. Tapi ketika puasa, yang tahu hanya dirinya dengan Allah. Kemudian di antara bagian dari Allah tidak memberikan taklif yang berlebihan kepada kita, bahwa kita tidak diwajibkan untuk puasa setahun penuh. Dari ayat itu, ayyamam ma'dudat. Ada hari-hari yang ditentukan. Jadi yaitu hari di mana ya bulan Ramadan itu. Jadi ada juga waktunya tertentu, kemudian ukurannya tertentu. Tidak kemudian puasa sehari semalam, tidak. Jadi dari subuh hingga kemudian maghrib. Itu dari saya. Semoga kita bisa menjalankan puasa ini dengan penuh kebahagiaan, penuh ketenangan, dan penuh keikhlasan. Sebab dengan keikhlasan itu puasa kita akan bermakna. Dengan keikhlasan itu puasa akan menjadi sebuah amal yang nantinya akan ditunggu-tunggu, terlebih ketika kita pulang nanti ke akhirat. Mohon maaf, astaghfirullah min qaulin bila amalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.